Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahoo minasan. Welcome back again with Kurniawan Ahmad Sifarwar di sini. Kebetulan untuk kali ini saya tidak sendirian karena saya kebetulan dari kelompok 20 bersama rekan saya yang bernama Majid akan menyampaikan sebuah materi karena ini adalah video tugas kuliah dari jurusan Hukum Tata Negara Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 5 dengan ilmu atau mata kuliah ilmu falak. Oke, dengan sukacita cek Isra. Kawan-kawan semuanya, penjelasan yaitu mengenai proses penciptaan alam semesta yang ada dalam Al-Quran. Pembicaraan Al-Quran tentang proses penciptaan alam semesta dapat ditemukan dari ayat-ayat tersebut atau tersebar dalam beberapa surat. Akan tetapi informasi itu hanya bersifat garis besar atau prinsip-prinsip dasar saja, karena Al-Quran bukanlah buku kosmologi atau buku ilmu pengetahuan yang menguraikan pencipta alam semesta secara sistematis. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang proses penciptaan alam semesta ini, yang pertama ada dalam Quran surat Hud ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa la in qulta innakum mab'usuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin, yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Yang kedua ada juga dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaralladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayy afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tidak juga beriman? Pemirsa semuanya, pada Quran surat Hud ayat 7 Allah menegaskan bahwa dialah sang pencipta alam semesta, langit dan bumi serta segala isinya. Sebelum proses penciptaan dimulai, Allah telah memiliki arasy, singgasana yang berada di atas air ketika menciptakan alam semesta. Allah menguji manusia siapa yang paling baik amalnya dalam memanfaatkan ciptaannya, supaya mereka mendapatkan balasan atas amal perbuatan mereka. Pada permulaan ayat diawali dengan menyebutkan bahwa dalam menciptakan alam, langit dan bumi memakan waktu selama 6 masa dengan rincian 2 hari menciptakan bumi, 2 hari menciptakan segala isinya, dan 2 hari menciptakan langit dan segala isinya. Dalam Al-Quran, untuk menyebut alam semesta digunakan ungkapan samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ungkapan ini terulang sebanyak 21 kali dalam 15 surat yang berbeda. Kesemuanya dapat diartikan seluruh alam, baik yang fisik maupun non-fisik. Kata samawati wal ardi yang diartikan dengan langit dan bumi yang dijelaskan pada Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Pada mulanya keduanya adalah satu kesatuan. Kemudian Allah pisahkan menjadi 2, yang satu diangkatnya ke atas yang disebut dengan langit, dan yang satu lagi dibiarkan terhampar di bawah disebut dengan bumi.
Karena adanya pemisahan antara langit dan bumi itu, maka terciptalah ruang kosong bernama awang-awang yang diungkapkan dengan kata wa ma bainahuma. Menurut Hasbi As-Siddiqi, teori penciptaan alam yang dikemukakan oleh ilmu pengetahuan sesuai dengan teori Al-Quran sendiri, seperti tersebut dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Teori-teori ilmiah yang sesuai dengan Al-Quran. Pertama, sebelum dijadikan langit dan bumi, hanya terdapat zarah-zarah yang menyerupai kabut dan air yang menjadi unsur pokok terjadinya alam ini. Kedua, langit dan bumi mulanya adalah suatu paduan, kemudian Allah memisahkannya. Lalu Allah menjadikan udara di antara keduanya yang menghilangkan panas bumi agar manusia dapat hidup di atasnya. Ketiga, yang dinamakan langit bukanlah planet, tetapi ruang yang tidak terbatas dan hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Dan ruang itulah yang menjadi tempat beradanya atau beredarnya seluruh bintang-bintang. Dapat dikatakan bahwa yang dikehendaki dengan 7 petala langit ialah 7 kelompok gugusan bintang yang masing-masing beredar menurut garis edarannya. Materi selanjutnya, tujuan penciptaan alam menurut Al-Quran. Al-Quran menekankan bahwa Allah peduli pada ciptaannya. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 17 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan atau 7 buah langit, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Allah juga telah menciptakan bumi sebanyak menciptakan langit, sebagaimana dalam Quran Surat At-Tolak ayat 12 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minnal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, yang artinya Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Dari seluruh rangkaian objek ciptaan, semua disebutkan dalam Al-Quran, berulang-ulang dalam konteks manfaatnya bagi manusia. Langit, matahari, bulan, bintang, malam, siang. Ya mungkin segitu saja penyampaian materi dari kelompok 20 atas nama Majid Muhammad Akbar dan Kurniawan dari HTN 5A. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.